Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh Masjid Baitus Salam yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, muka-muka dipun paringi sehat. Muka-muka sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa mengawali kegiatan dengan mengawali sholat subuh berjamaah di masjid. Sebuah prestasi yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melaksanakan kegiatan mulia seperti kita. Hadis yang sering saya sampaikan ketika kuliah subuh, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal lail. Siapa orangnya yang mau sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang mau sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan menghidup-hidupkan malam semalaman suntuk untuk beribadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 656. Bapak Ibu, hari-hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Hari Minggu, hari Sabtu kemarin terakhir bulan hari Tasyrik. Hari di mana umat Islam seluruh dunia saat ini masih menunaikan ibadah haji. Masih sudah hampir seluruhnya sudah ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, ifadah dan sa'i. Di Mina sudah tidak ada lagi. Hari Sabtu kemarin sudah berduyun-duyun menuju Masjidil Haram. Bapak Ibu, haji ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Turunnya ayat itu tahun ke-6. Ayat tentang perintah haji itu tahun ke-6 Hijriah. Tapi Nabi melaksanakannya tahun ke-10. Jadi jarak antara turunnya ayat dengan pelaksanaan ini kurang lebih 4 tahun. Rasulullah itu haji berangkat hari Jumat. Berangkat hari Jumat dari masjid, tapi belum niat. Berangkat dari masjid setelah lepas sholat zuhur, berangkat menuju Makkah. Setelah sampai di 7 kilometeran, sampailah beliau di sebuah desa namanya Dzul Khulaifah.
di desa Dzulhulaifah ini karena Sayyidina Ali pernah membuat sumur yang diperuntukkan untuk umat Islam. Maka kemudian tempat ini sekarang populer dengan nama Bir Ali. Disitulah Rasulullah baru memulai niat haji, baru memulai baju ikhram, baru memulai niat haji. Sehingga tempat ini sampai sekarang menjadi mikot. Baik itu mikot umroh maupun mikot haji bagi penduduk yang ada di sekitar Madinah. Hari Jumat beliau berangkat, ada yang naik unta, ada yang jalan kaki, ada yang pakai sangu, ada yang tidak. Di sini kemudian ada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Gawe gowo sangu, tapi saapi-api sangu adalah takwa. Rasulullah itu ketika perjalanan haji, Pak, ini diumumkan sebelumnya menggunakan utusan. Sehingga nanti ketika berjalan dari Madinah itu hanya beberapa orang. Ya mungkin sekitar 300 sampai 500-an. Terus berjalan. Jarak antara Madinah dengan Mekah ini kurang lebih 468 kilo. Sehingga di desa-desa sebelah selatan ini kemudian menunggu sampai Rasulullah lewat. Yang dari barat juga begitu, ketemunya di Masjidil Haram. Dari timur juga begitu, dari selatan juga begitu. Sehingga ketika sampai di Masjidil Haram itu tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti perjalanannya Kanjeng Nabi itu berapa hari? Kurang lebih 1 minggu. Melaku, Pak. Begitu sampai waktu duha pas tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 niku wukuf, tanggal 8 isu Kanjeng Nabi pun dugi Masjidil Haram. Nah, beliau kemudian melaksanakan tawaf. Tawafe Kanjeng Nabi ini diarani tawaf qudum. Tawaf selamat datang. Jadi mboten ngangge sa'i, mboten mek tawaf tok, ini yang disebut tawaf qudum. Mari tawaf Kanjeng Nabi ini terus nanggone Mina. Tenggane Mina sewengi, semalam suntuk sampai habis sholat subuh baru bergerak ke Arafah. Jadi Kanjeng Nabi niku hajinya dari Masjidil Haram tawaf qudum terus ke Mina bermalam, habis dari Mina selepas subuh baru berjalan menuju Arafah. Perjalanan Nabi ini yang sekarang diikuti para KPIH, para travel, iki diarani paket tarbiyah. Tahun ini pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia tidak menganjurkan untuk model haji seperti ini. Napa? Untuk menjaga kesehatan. Karena jamaah haji Indonesia umumnya sudah tua-tua. Nah, niki Pak, dari Madinah melaku kira-kira 7 dino duha sampai Masjidil Haram, tawaf qudum, berangkat tenggene Mina. Tenggene Mina sewengi, isu habis sholat subuh ada seorang sahabat yang jatuh dari unta, lehernya ini terinjak oleh unta. Lalu Nabi memerintahkan orang ini, saya lupa nama sahabat ini, beliau memerintahkan untuk langsung disolati, kemudian langsung dikubur tanpa dikafani, tanpa dimandikan. Nopo? Karena beliau ini dalam keadaan ihram. Nah ini kemudian sampai sekarang menjadi tuntunan, Pak. Kalau ada orang itu sudah niat umroh,
atau niat haji belum sampai tahallul, ini namanya orang yang meninggal dalam keadaan ihram, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani. Lah terus kafani baju yang dia pakai. Kalau dia laki-laki, dia memakai kafannya itu 2 lembar kain ihram. Kalau ngubur, kepalanya ini tidak boleh ditutup, sama kakinya kalau laki. Jadi mata kakinya harus kelihatan. Kalau perempuan ketika ngubur, maka wajahnya harus terbuka. Dan kedua telapak tangannya juga harus terbuka. Iki lho Pak, hebatnya orang yang mati dalam keadaan ihram. Apa? Karena mereka sama dengan mati di medan perang. Karena Rasulullah menyebut haji itu adalah jihad. Setelah beliau berangkat, setelah subuh, kemudian sholat subuhnya di jamak qashar, baru bergerak menuju Arafah. Di Arafah sekitar jam 9 pagi, beliau mampir di sebuah rumah namanya milik seorang perempuan yang sudah janda tua, namanya Ibu Namirah. Makanya Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, di Arafah itu ada satu bangunan masjid yang sangat besar, kira-kira 2 kali masjid ini. Nah, masjid ini sampai hari ini diberi nama Masjid Namirah, karena dulu pemilik rumahnya ini bernama Namirah. Setelah Nabi jam 9, jam 10 kira-kira, baru beliau bergerak menuju lembah Urona. Nah, sing digawe wukuf tiang-tiang niku jenenge lembah Urona. Ada yang menyebut lembah Arona. Pun setelah wukuf sampai duhur mulai sampai matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, beliau baru bergerak menuju ke Musdalifah. Nah, beliau ini sholat di Musdalifahnya itu sholat isya dan sholat maghrib di jamak qashar sampai subuh. Setelah subuh, Kanjeng Nabi baru ke Mina lagi. 3 hari 3 malam. Karena 3 hari 3 malam sekarang diberi populer dengan istilah nafar sani. Nek 2 malam nafar awal. Setelah lempar jumroh Aqobah, Kanjeng Nabi bikin tenda. Setelah di Mina 3 hari, baru beliau kemudian ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i. Setelah sa'i beliau tawaf lagi, jenenge tawaf wada. Itu setelah tawaf wada, beliau langsung bergerak pulang ke Madinah. Ini rute hajinya Nabi. Dari Madinah 1 minggu tanggal 8 sudah sampai di Masjidil Haram, pagi hari tawaf kudum, tanggal 8 nanggone Mina semalam. Setelah semalam, setelah subuh tanggal 9 baru ke Arafah, mampir di rumahnya Ibu Namirah. Setelah dari situ kemudian duhur beliau berada di lembah Urona untuk melaksanakan wukuf sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, beliau bergerak ke Musdalifah, sholat isya dan sholat maghrib di jamak qashar sampai subuh. Setelah subuh baru ke Mina lagi, lempar jumroh Aqobah. Setelah lempar jumroh Aqobah ke tenda, habis itu 3 hari 3 malam berada di Mina. Setelah itu kemudian bergerak menuju Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i. Setelah sa'i beliau tawaf lagi, jenenge tawaf wada, ulang. Ini hajinya Rasulullah. Bapak Ibu, ketika Rasulullah haji ini, beliau melakukan kurban. Kurbannya itu cukup banyak, sekitar 100 ekor unta. 100 ekor unta itu 63
beliau sembelih sendiri. Selebihnya diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Nah ini menjadi tuntunan Pak. Oh nek ngono orang berkorban itu yang baik adalah disembelih sendiri. Kalau bisa. Kalau tidak mampu, gak tega, boleh disembelihkan oleh orang lain. Bapak Ibu, setelah Rasulullah ini menyembelih hewan kurban, ada yang diberikan, ada yang dia makan. Dimakan, dimasak dulu sampai Rasulullah makan dagingnya, sampai kuahnya ini beliau minum. Ini juga menjadi dalil. Oh, kalau begitu berkorban itu sing apik yang berkorban ikut makan dagingnya. Bapak Ibu, kurban ini sudah ada ke zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam mengutus kedua putranya yang bernama Qabil dan Habil. Qabil ini lahir dengan bersama bareng ya, gak bareng lahir bareng gantian. Itu kembaran ini perempuan jenenge Labuda. Setelah itu kemudian beberapa bulan lahir lagi adiknya bernama Habil. Kembarane jenenge Iklima. Nah, Iklima ini orang perempuan yang lahir kembarannya Habil. Perempuan yang lahir kembarannya Qabil jenenge Labuda. Orangnya lebih cantik daripada Iklima. Oleh Allah kemudian diperintahkan dikawin, dinikahkan secara silang. Ini ke zaman Nabi Adam, Bapak Ibu, itu tidak boleh menikah dengan dulur sing sedarah, itu gak oleh. Batasannya nanti sepupu. Kemudian Allah menyuruh Qabil dan Habil ini berkorban. Qabil berkorban dengan hasil bumi, Habil berkorban dengan domba. Disuruh meletakkan di atas bukit, kemudian ditunggu siapa yang diterima kurbannya, maka Allah akan mengambilnya. Tidak lama kemudian Allah menurunkan angin, kemudian hewannya Habil ini diambil oleh Allah, musnah. Itu pertanda bahwa kurbannya diterima. Bapak Ibu, kalau dulu sebelum Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iku nek kurban langsung ketok hasilnya. Kalau sekarang kan enggak. Itu kurban zaman Nabi Adam. Kemudian zaman Nabi Idris alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam diteruskan kurban oleh Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam kurbannya juga tidak jauh dengan zaman Nabi Adam. Yang membedakan waktunya. Kalau Nabi Idris kurbannya itu di sore hari menjelang matahari terbenam. Dan setiap bulan tanggal 1 bulan Hijriah. Itu kurbannya Nabi Idris alaihi salam. Kemudian setelah itu diteruskan dengan kurban oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku Pak menjadi rasul berdakwah 903 tahun. 950 tahun. Itu dakwah. 950 tahun dia berdakwah, usianya 1060. Selama beliau berdakwah itu, sejak diangkat menjadi rasul, beliau disuruh menanam pohon oleh Allah. Begitu beliau menanam pohon, sampai pohon ini ditebang untuk dijadikan perahu, gak ono wong mati, gak ono wong lairno. Bayangkan Pak, 950 tahun
mendakwai orang yang sama. Nang sawah ya ketemu iku, nang toko misalkan ya ketemu itu. Gak ono wong lahir, gak ono wong mati. Luar biasa. Setelah terjadi banjir besar, perahunya Nabi Nuh ini kemudian terdampar di sebuah bukit namanya Bukit Judi. Bukit Judi ini di antara Irak dan Iran. Bukit ini sekarang pegunungan namanya Pegunungan Ararat. Loh, setelah dia ini terdampar di Bukit Judi ini, Pak, baru kemudian Nabi Nuh berkorban hewan. Hewan yang sehabis disembelih lalu dibakar di sebuah bukit judi ini. Iku korbannya Nabi Nuh. Kemudian yang keempat, korbannya Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah sebelum punya anak, beliau berkorban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Saat itu Nabi Ibrahim punya ternak kurang lebih 12.000 ekor. 12.000 ekor niki nek dirupiahno sekarang itu kurang lebih sekitar 15 miliar. Oh, kalau begitu Nabi Ibrahim alaihissalam niki kaya. Karena dia berkorban sebegitu banyak, penduduk langit ini heran. Akhirnya malaikat takon, Ibrahim, ada apa? Kenapa kamu sebegitu banyak berkorban? Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan hewan, andai saja aku mempunyai anak lalu diminta oleh Allah, aku akan korbankan. Bapak Ibu, kalimat ini seolah-olah menimbulkan rasa sombong. Makanya kita ini tidak boleh mempunyai sifat sombong. Bapak Ibu, ketika beliau sudah betul-betul punya anak di usia tua, diberi nama Ismail. Yismail artinya. Yisma mendengar, il Tuhan. Karena Nabi Ibrahim bertahun-tahun berdoa agar mempunyai anak, lalu dikabulkan oleh Allah. Karena dikabulkan doanya, lalu diberi nama anaknya dengan nama Yismail. Doanya didengar oleh Allah. Kemudian berubah menjadi bahasa Arab Ismail. Nah, di usia yang belasan tahun, kira-kira umur 7 tahun, beliau ini disuruh disembelih. Nanti bisa dilihat di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111 tentang penyembelihan Ismail. Ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak Ibu, kemudian Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu ditaruh di atas batu. Ketika mau disembelih, Ismail bilang begini, wahai ayah, lepaslah bajuku ini, tutupkanlah kepada mukaku. Nanti kalau sudah disembelih, tolong bajuku ini kau beri lumuran darah tubuhku. Setelah itu berikan kepada ibuku sebagai tanda baktiku kepadanya. Dituruti Pak sama Nabi Ibrahim. Bajunya Nabi Ismail dilepas, kemudian ditutupkan kepalanya. Nabi Ibrahim kemudian memulai menyembelihnya. Ketika beliau sedang mau menyembelih, dia membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Begitu mau disembelih, Jibril ini datang dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd dan membawa seekor domba. Ini kisah kurbannya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kelima kurbannya Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihi salam berkorban dengan dua cara. Yang pertama dengan menyembelih hewan, lalu dagingnya ini dibagi-bagi kepada fakir miskin. Yang kedua, Nabi Musa ini cara kurbannya, beliau menandai seekor hewan. Setelah ditandai, kemudian hewan ini dilepas, dipersembahkan kepada Allah. Bani Israel tahu kalau hewan sudah ditandai seperti itu, maka itu berarti hewan kurban. Dan tidak ada orang yang berani mengusirnya. Itu kisah kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang keenam, kurbannya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Beliau berdua berkorban dengan apa? Dengan hewan sama. Kemudian yang kedua dengan harta berharga, bukan hasil bumi tapi harta berharga, amtiatun. Harta berharga ini kemudian ada yang menafsiri emas, mutiara, berlian dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah kurbannya kaum jahiliyah. Bapak Ibu, kaum jahiliyah ini ternyata juga berkorban, walaupun mereka ini jahiliyah. Bagaimana cara kurbannya? Cara kurbannya tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Mereka ini kemudian menandai hewan yang sudah ditandai ini dilepas. Bedanya, kalau Nabi Musa berkorban untuk Allah, kalau orang jahiliyah berkorbannya diperuntukkan untuk berhala. Cara kedua, orang Bani Israel ini atau kaum jahiliyah ini berkorban dengan menyembelih hewan, kemudian darahnya ini diusap-usapkan ke Ka'bah dan diusap-usapkan kepada berhala-berhala yang ada di dalam dan di sekitar Ka'bah. Nah ini. Kemudian yang ketiga, orang jahiliyah itu berkorban dalam bentuk hewan, apakah itu kambing, domba, sapi atau unta. Dikorbankan untuk apa? Dikorbankan untuk orang yang mati. Begitu orang ini mati, kemudian dikubur, disembelihkan unta, untanya ditaruh di atas kuburan. Bapak Ibu, inilah yang disebut dalam bahasa Jawa sesajen. Kalau kita pernah membaca hadis bahwa makanan sesajen itu haram dimakan oleh umat Islam, itu sesajen dalam bentuk hewan, bukan sesajen dalam bentuk buah atau makanan yang lain. Jadi misalkan kita ketemu wong gawe sesajen, di tempat saya itu ada yang namanya wiwit. Wiwit itu mengawali panen padi, Pak. Mungkin yang pernah di desa tahu ini. Nah terus untuk mengawali panen padi itu besok panen, malam itu dibikinkan wiwit. Wiwit berasal dari kata wiwit ngawiti, wiwitan pertama. Naruh apa? Naruh pisang, telur, pisang sak cengkeh, telur satu, kluwek, kemudian koco, sego sakepel, dombola, apalagi itu merangnya diobong, ditaruh di situ, ditaruh di tengah padi yang sudah siap dipanen besoknya. Nah, kalau ini bentuknya pisang, boleh dimakan. Terus di sudut sawah ini dikasih janur kuning, Pak, 4. Ini kurban zaman jahiliyah. Dan yang terakhir, kurbannya Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berkorban pernah dengan 100 ekor unta di saat haji, dan pernah berkorban dengan 2 ekor domba saat beliau berada di Madinah dan disembelih di tempat dia sholat.
Tempatnya namanya musola. Musola ini sekarang dibangun monumen namanya Masjid Ghamamah. Hadirin, ketika Rasulullah menyembelih korban ini, beliau berdoa. Doanya singkat. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza anni wa man lam yudhi min ummati. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza anni, ya Allah, inilah korban dari aku dan waman lam yudhi min ummati, dan korban dari hamba dari umatku yang belum berkorban. Saya ulang. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza anni wa man lam yudhi min ummati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Tobroni. Bapak Ibu, dalil ini menjadi dalil. Oh, kalau begitu kurban bagi umat Kanjeng Nabi niku mboten wajib. Tapi sunnahnya sunnah muakkad. Apa kok gak wajib? Karena awake dhewe karo Kanjeng Nabi sudah dikurbani. Tapi lah iku nek awake dhewe iki duwe akeh, berkecukupan, berlebihan, kok saurip-urip gak gelem korban. Apa ancaman Rasulullah? Man wajada sa'atan ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nek ana wong sugih duwike akeh miliaran gak gelem korban, fala yaqrabanna musallana. Wis jangan coba-coba mendekati tempat sholatku. Itu ancaman Rasulullah. Oleh karena itu, berbahagialah Bapak Ibu yang kemarin berkorban. Kita harus yakin bahwa ibadah kita korban pasti diterima oleh Allah. Yakin. Apa? Karena umat Islam tidak boleh beramal tidak didasari dengan keyakinan. Betul oleh Pak. Sholatku ini diterima apa gak? Tidak boleh. Yakin diterima. Yakin. Mergo napa? Mergo niki jenenge setan. Bapak Ibu, inilah sejarah singkat tentang proses perjalanan haji Nabi dan proses kurban dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kena apa sih awake dhewe niki? Nek menyebut para nabi, Nabi Adam alaihi salam, Idris alaihi salam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Isa alaihi salam, dan seterusnya. Niki sing diarani sholawat, Pak. Sholawate nanggone para nabi dan rasul. Nek cara wong Kristen niki jenenge pemberkatan. Apa yang menarik, Pak? Setiap kali kita ini menyebut nama Nabi, jangan lupa membaca sholawat Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, atau Khalilullah dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu dan wawasan. Amin. Mudah-mudahan pula kita semua yang hadir di tempat yang mulia, di masjid yang mulia ini, dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Kalau ada di antara kita ini yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat.
Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Medina di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alaina inda kibari sinnina wa qita'i umurina. Rabbana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wahtim lana bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, barangkali ada kalimat kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Setelah ini bisa. Setelah ini bisa. Iya. Alhamdulillah demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi bersama beliau Ustadz Dr. Haji Mulyani Taufik MHI. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.